لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Zamilha dalam update haji 2025. Para pemirsa, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji hanya dikelola oleh satu muasasah saja yang merupakan badan milik negara, tahun ini tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi diserahkan pada perusahaan swasta yang bernama syarikah. Tentu saja sudah melalui uji kelayakan terlebih dahulu. Transformasi layanan haji dari berbasis kloter berubah menjadi berbasis syarikah ini memerlukan adanya penyesuaian. Apalagi layanan untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi dilaksanakan oleh 8 syarikah. Maka para pemirsa, dampaknya tahun ini muncullah beberapa masalah yang sebelumnya tidak terjadi, terutama terkait dengan pemvisaan dan penempatan atau penyesuaian kloter bagi jamaah haji Indonesia. Seperti terjadi penundaan keberangkatan jamaah karena visa belum jadi. Ada juga, dan ini banyak terjadi, jamaah terpisah, istri terpisah dari suaminya, seorang lansia terpisah dari pendampingnya, ketua rombongan terpisah dari jamaah, dan seterusnya. Dalam video kali ini, saya tidak akan memperpanjang persoalan-persoalan tersebut. Namun saya akan menyampaikan beberapa kebijakan baru, tata kelola baru dalam penyelenggaraan haji 2025. Kenapa? Agar kita semua bisa memahami, sehingga kita tidak saling tuding dan menyalahkan. Sebaliknya, kita saling support, kita doakan agar persoalan-persoalan yang muncul menjadi ujian untuk petugas haji Indonesia, juga untuk jamaah haji kita, secepatnya dapat diatasi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan pelayanan haji, salah satunya terkait fenomena pecah kloter yang dialami sebagian jemaah haji, khususnya pasangan suami istri atau lansia dengan pendamping karena perbedaan syarikah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengungkapkan, bermula dari kondisi pada awal pemberangkatan, sebagian jemaah yang dijadwalkan berangkat mengalami keterlambatan dalam penerbitan visa, di sisi lain kursi pesawat yang telah terjadwal harus tetap terisi. Kondisi itu kemudian berlanjut dan menyebabkan sejumlah kloter mengalami perubahan komposisi. Akibatnya, jemaah dari satu keluarga termasuk pasangan suami istri atau pendamping lansia bisa terpisah. Tak hanya dari kloternya, tetapi juga dari layanan akomodasi dan transportasi karena sistem layanan haji tahun ini mengacu pada sistem syarikah bukan lagi berdasarkan wilayah atau embarkasi. Kami sudah mengkomunikasikan itu kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji tentunya untuk bisa mengupayakan bersama-sama ya untuk unifikasi suami istri yang terpisah gitu ya. Suami istri yang terpisah ataupun keluarga yang terpisah, yang penting untuk dibarengkan ya, untuk didekatkan, hotelnya didekatkan umpamanya gitu ya, syukur-syukur bisa satu hotel karena sebelum musim haji tentu yang namanya penggabungan suami istri pun kan tidak bisa satu hotel satu tempat kan, pasti beda. Sistem syarikah yang mulai diterapkan penuh pada 2025 ini memang menjadi bagian dari reformasi layanan haji di Arab Saudi.
Jika sebelumnya Indonesia hanya dilayani oleh 1 syarikah, tahun ini terdapat 8 syarikah yang melayani lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia. Adapun tata kelola baru dalam penyelenggaraan haji 2025 tahun ini, yang pertama tentang syarikah, adanya syarikah. Secara bahasa, syarikah berarti bermitra atau berusaha bersama. Dalam konteks ibadah haji, syarikah merujuk pada perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi yang mendapatkan izin mandat resmi dari pemerintah Saudi untuk mengelola layanan-layanan yang dibutuhkan oleh jamaah dari seluruh dunia. Syarikah merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertugas memberikan layanan kepada jamaah haji yang meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan selama di tanah suci, terutama pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuznah. Syarikah ini bukan sekedar perusahaan biasa para pemirsa, tetapi telah melewati proses akreditasi dan pengawasan langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jamaah Indonesia sebelumnya dilayani oleh Muassasah Asia Tenggara. Lalu tahun 2023, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mulai mengenalkan konsep syarikah tadi sebagai perusahaan swasta yang bertujuan memberikan layanan haji secara lebih profesional. Syarikah haji bertanggung jawab atas berbagai layanan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, seperti akomodasi hotel baik di Mekah maupun di Madinah, transportasi antar kota suci, dan saat puncak haji di Armuznah, konsumsi, makan minum selama ibadah haji, perlengkapan dan logistik haji, manasik dan edukasi jamaah, dan pelayanan kesehatan dasar maupun darurat. Setiap negara pengirim jamaah haji termasuk Indonesia akan bekerja sama dengan syarikah tertentu sebagai mitra di Arab Saudi. Ada 8 syarikah yang digandeng oleh Kementerian Agama RI untuk melayani jamaah haji reguler pada tahun 2025 ini, yakni ada Al Bait Quest, ada Raken Masyarik, ada Sana Masyarik, ada Rehlat and Manafi'ah, ada Arifadah, ada Rawaf Mina, ada MCDC, dan Rifat yang nomor 8. Masing-masing syarikah tadi melayani antara 11.000 sampai 36.000 jamaah haji Indonesia. Meski kini layanan ditangani oleh 8 syarikah, hak-hak jamaah tetap dilindungi. Semua jamaah haji akan tetap mendapatkan layanan yang sama tanpa memandang syarikah yang menangani. PPIH juga memastikan seluruh layanan tersebut diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas dan kesetaraan layanan bagi seluruh jamaah di setiap titik layanan. Dengan begitu, jamaah tetap berada dalam pengawasan pemerintah Indonesia meski sebagian besar layanannya berasal dari pihak ketiga di Arab Saudi. Timbulnya persoalan-persoalan yang dampaknya sangat dirasakan oleh jamaah haji Indonesia itu tak lain karena adanya transisi tata kelola layanan haji dari berbasis kloter menjadi berbasis syarikah yang memerlukan penyesuaian oleh 8 syarikah tersebut. Namun dengan koordinasi intensif berbagai pihak antara PPIH dengan Kementerian Haji dan Umroh, antara PPIH dengan syarikah-syarikah, dengan kloter-kloter dan seterusnya, insya Allah persoalan-persoalan akan segera teratasi dengan pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tata kelola yang kedua adalah adanya kartu nusuk yang menjadi nyawa kedua bagi jamaah haji. Kartu nusuk adalah identitas digital resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang telah diaplikasikan fungsinya pada musim haji 2024 yang lalu. Bentuk kartu ini berbahan PVC berukuran persegi panjang dengan dominasi warna putih coklat. Isinya ada foto jamaah, ada nomor visa dan kode QR atau Quick Response Code atau kode respon cepat untuk verifikasi. Fungsi utama kartu ini adalah verifikasi jamaah resmi untuk mencegah masuknya jamaah ilegal. Jamaah haji setelah sampai di hotel, kartu nusuk akan dibagikan maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam oleh Syarikah. Proses distribusi akan diadakan pemotretan sebagai bukti adanya serah terima. Lantaran pentingnya dokumen ini sebagai kartu pintar atau smart card, maka wajib selalu dibawa jamaah saat menjalani rangkaian haji yang biasanya selalu dikalungkan di leher kemanapun jamaah pergi. Dengan kartu ini tidak hanya akan memudahkan identifikasi jika tersesat, tetapi juga menyelamatkan jamaah haji dari potensi penolakan di berbagai titik layanan. Jika hilang, proses penggantian tidak mudah dan membutuhkan pelaporan ke petugas hotel, kloter, hingga koordinasi ulang dengan pihak Syarikah. Bahkan jamaah bisa tertahan dalam perjalanan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina jika kartu nusuk hilang atau tidak memiliki kartu nusuk. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap calon haji memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk calon haji yang masuk melalui Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Pembagian dilaksanakan oleh syarikat, yakni perusahaan penyelenggara layanan haji di Arab Saudi. Para calon haji kemudian diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu nusuk tersebut. Kartu nusuk adalah smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital. Kartu nusuk menjadi syarat wajib bagi setiap calon haji untuk bisa memasuki kota Mekah dan wilayah Armina saat puncak haji. Tata kelola berikutnya yang nomor 3, adanya tasreh. Tasreh adalah surat izin yang diberikan kepada jamaah untuk bisa masuk raudhah di Masjid Nabawi. Surat tersebut sudah disiapkan oleh kantor daerah kerja atau Dakar Madinah untuk didistribusikan ke semua jamaah melalui petugas kloter. Adapun jadwal masuk raudhah akan diinformasikan kepada petugas pembimbing ibadah sektor yang selanjutnya akan mensosialisasikannya kepada ketua kloter dan jamaahnya. Jadi tasreh ini akan memberikan kemudahan kepada jamaah haji untuk bisa berziarah dan beribadah di raudhah. Juga akan menghindarkan kepadatan yang ada di sekitar raudhah. Raudhah Indonesia yang sebanyak 221.000 itu menggunakan tasreh seluruhnya yang dikeluarkan oleh Dakar Madinah, kemudian dilempar ke sektor khusus untuk mengatur, dibantu oleh masyarik yang ada di area masjid sekarang yang di Nabawi itu. Tasrehkan oleh Dakar Madinah. Kita tinggal nerima, kemudian menginformasikan kepada kloter-kloter yang mendapatkan tasreh itu. Seperti diketahui, raudhah merupakan satu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai taman surga, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Karena keutamaannya yang sangat besar, raudhah selalu menjadi tujuan utama para jemaah calon haji yang datang ke Madinah. Untuk itu, jemaah calon haji diimbau untuk mematuhi arahan petugas, khususnya ketika hendak beribadah di raudhah. Tata kelola yang nomor 4 adalah murur.
yang merupakan inovasi saat mobilisasi jamaah dari Arafah ke Musdalifah. Skema murur telah sukses dijalankan pada musim haji 2024 yang lalu dan tahun ini akan kembali diberlakukan. Murur adalah pergerakan jamaah haji dari Arafah melintas di Musdalifah lalu menuju ke Mina saat puncak haji. Jamaah diberangkatkan dari Arafah setelah maghrib menuju Musdalifah tanpa turun dari bis, tapi langsung dibawa menuju ke Mina, sehingga perjalanan lebih efisien, terhindar dari kemacetan dan kepadatan, efektif untuk mempercepat mobilisasi dan memperkecil risiko kelelahan, terutama bagi jamaah lansia. Murur merupakan pergerakan jamaah haji dari Arafah melintas di Musdalifah lalu menuju Mina saat puncak haji. Skema murur secara sistematis diterapkan pada penyelenggaraan haji 2024 dan berhasil mempercepat proses mobilisasi jamaah dari Musdalifah ke Mina. Berikutnya, tata kelola tanazul. Ini merupakan solusi baru untuk mengatasi kepadatan di Mina. Skema tanazul ini menjadi langkah strategis terbaru untuk mengurai kepadatan jamaah saat bermalam atau mabit di Mina. Konsep tanazul memungkinkan jamaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarot atau lokasi lontar jumroh untuk kembali ke hotel setelah lempar jumroh akobah dan mabit sebentar. Dengan demikian, jamaah tidak perlu menempati tenda di Mina, namun tetap menjalankan kewajiban mabit sesuai ketentuan. Skema ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan meminimalisir risiko kesehatan yang mungkin bisa timbul akibat kondisi tenda di Mina terlalu sesak. Skema tanazul pada masa ars musnah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan saat rangkaian ibadah haji di Mina. Selain itu, skema ini juga bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para jamaah saat menjalani rangkaian ibadah. Karena nantinya saat berada di Mina, para jamaah tidak mutlak menginap di tenda-tenda atau pemondokan, akan tetapi diperbolehkan untuk menginap di hotel. Dari total 221.000 orang calon haji yang terbagi dalam 95 kelompok terbang se-Indonesia, setidaknya terdapat 37.497 calon jamaah haji yang akan ikut dalam skema tanazul tersebut, di mana mereka yang masuk merupakan kelompok lanjut usia atau yang beresiko tinggi. Jamaah haji yang telah melakukan lempar jumroh akobah akan kembali ke Mina pada malam tasyrik, menginap hingga melewati tengah malam, mu'dhamul lail, lalu melaksanakan lempar jumroh dan kembali lagi ke hotel. Proses ini dilakukan berulang selama hari tasyrik. Perlu diketahui bahwa skema tanazul ini akan diprioritaskan bagi jamaah lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas. Artinya skema ini bersifat opsional dan tidak diwajibkan bagi semua jamaah haji. Sekedar diketahui oleh para pemirsa bahwa pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025, hari Tarwiyah. Sedangkan puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah insya Allah akan bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2025. Dengan berbagai inovasi yang telah diupayakan oleh penyelenggara haji Indonesia yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan jamaah, ini adalah bukti nyata bahwa ibadah haji sesungguhnya dapat dilakukan dengan lebih aman, lebih tertib, lebih ramah untuk semua kalangan. Para pemirsa, kita berdoa semoga jamaah haji Indonesia dan jamaah haji di seluruh dunia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sehat semua,
bisa menjalankan semua rukun ibadah dan sunnah-sunnah haji, dan mereka mendapatkan predikat haji mabrur. Para pemirsa, semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.